Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan karunia-Nya yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita beserta dengan seisi keluarga kita datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah tengah minggu kita. Kita akan memulai ibadah kita mau angkat pujian kita dengan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sungguh-sungguh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Pemulihan-Mu Tuhan, pemulihan terjadi di sini. Itulah Tuhan yang menjadi percaya kami kepadamu, iman kami. Kami percaya ketika Engkau hadir di tempat di mana kami beribadah, kami percaya kemenangan terjadi, pemulihan dan juga kesembuhan
telah Engkau nyatakan kepada kami semua umat-Mu dan jemaat-Mu, dan kepada kami yang mengikuti ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Mohon pimpinan-Mu, mohon jamahan-Mu Tuhan, menerangi kepada seluruh kehidupan kami dan seisi keluarga kami, agar kami saling bergandengan tangan untuk beribadah datang kepadamu, mempersembahkan yang terbaik, semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terangi dan naungilah tempat di mana kami beribadah, rumah di mana kami tinggal, agar kiranya Tuhan terang itu memancar kepada seluruh tetangga-tetangga kami, daerah depan, belakang, kanan, kiri, bahkan sejauh kuasa kasih-Mu melawat kepada tempat di mana kami beribadah dan rumah di mana kami tinggal, agar mereka mendengar kabar terang Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon juga kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan juga keluarga kami, agar Engkau memakai kehidupan kami dan keluarga kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan menjadi berkat. Dan mohon juga ya Tuhan, biarlah suasana surga-Mu turun, agar ketika kami beribadah datang kepadamu, jangan lagi kelemahan kami, keletihan kami Tuhan, oleh karena berbagai macam hal. Tetapi kami percaya kami telah menerima kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada saat ini kami bangkit di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan segala doa permohonan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau mendengar dan mengabulkannya dan memberikan hati nurani yang baik agar kami tunduk dan hormat kepada kuasa-Mu, sebab kami percaya Engkau telah hadir di dalam ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua kita berkemenangan saudara-saudara. Biarlah kemenangan yang telah kita terima itu juga dapat kita saksikan. Sebab Tuhan kita Allah yang besar. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, Kudus. Mari kita menang bersama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, Kudus. Oh, Kudus. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuat kita senantiasa dilingkupi oleh kuat kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Ku Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa.
Yesuslah sumber segala di dalam setiap kehidupan kita. Dan tiba saatnya saudara-saudaraku, di dalam pertengahan ibadah ini, kita akan datang di hadapan Tuhan untuk mendengar suara kebenaran Injil firman-Nya. Biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, sebab Tuhan akan berbicara kepada kita semua pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu, Ku Mau Bercahaya. Di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang di tengah kegelapan terpandang kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya di pertengahan ibadah ini, kami akan mendengarkan suara kebenaran Injil firman-Mu. Jamalah hati dan pikiran kami. Terlebih dahulu, ampunilah segala dosa, kesalahan dan kelemahan kami. Agar ya Tuhan, ketika kami mendengarkan suara kebenaran Injil firman-Mu, jangan kami mengeraskan hati kami, tapi Engkau yang melembutkan, Engkau yang menjamah, sehingga kehidupan kami yang lama ditanggalkan dan kami memasuki kehidupan yang baru, manusia baru yang telah diperlengkapi dengan perlengkapan rohani untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, pagarilah dan terangilah hati dan pikiran kami, agar semuanya Tuhan tertuju, terfokus hanya kepada kebenaran Injil firman-Mu, dan urapilah kepada hamba-Mu yang akan memberitakan. Bukan lagi ya Tuhan Yesus Kristus kemanusiaan yang nampak, tetapi urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang terlebih dahulu berbicara, menjamah kepada kehidupan hamba-Mu ini. Agar ya Tuhan, segala firman yang ditaburkan, firman yang diberitakan, firman itulah yang terlebih dahulu menjamah kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan juga Tuhan menjamah kepada setiap kami umat dan jemaat-Mu. Agar hamba-Mu yang memberitakan, kami umat-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama
diberkati dengan berkat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua lewat hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBS Baladewa yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Dan besok kita juga akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan tidak lama lagi kita juga memperingati hari turunnya Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun menjadi penolong yang lain bagi kita. Dan ini hari dimana tepat sekali kalau kita membahas tentang Roh Kudus gitu ya. Jadi saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan mengambil sebuah tema Bapak Ibu Saudara, yaitu roadmap pelayan Injil gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang pelayan Injil tuh peta jalannya seperti apa. Dan yang pertama, yang paling penting, yang itu juga diberitakan oleh firman Tuhan ya. Ini adalah firman yang saya tangkap. Paling pertama adalah kita akan berbicara tentang kuasa gitu ya. Karena begitu pentingnya kuasa sehingga Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus Bapa kita di surga memberikan kuasa itu pertama kali gitu ya, untuk seseorang sebelum memulai perjalanannya menjadi seorang penginjil. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di situ ya, saya akan membawakan gitu ya, yang pertama kali yaitu tentang power, tentang kekuatan gitu ya. Nah, kita akan lihat, kita langsung buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bapak Ibu Saudara semua boleh lihat ya di layar HP-nya, di layar laptopnya. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu kali lagi, tetapi kata kamu bisa diganti dengan nama kita gitu ya. Jadi kalau saya, kamu, saya ganti dengan nama saya. Bagus gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti saya tapi mengganti kata kamunya dengan nama Bapak Ibu Saudara masing-masing ya. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi Bagus akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Bagus, dan Bagus akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin gitu ya. Jadi ini ada hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika pertama kali sebelum seorang saksi ya pergi, dia akan diberikan kuasa. Kapan itu terjadi? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita gitu ya, ke atas kita calon-calon saksi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang banyak sekali karunia yang akan kita terima ya. Mungkin kita akan menerima sebuah karunia roh ketika Roh Kudus itu turun. Ada yang berbahasa roh, ada yang mengartikan bahasa roh, ada yang mengartikan mimpi, ada yang bermimpi, ada yang bernubuat gitu ya. Tetapi yang paling penting, yang menjadi highlight atau sorotan dari firman Tuhan itu adalah kuasa dulu. Jadi kalau Roh Kudus turun, yang pasti ya, akan kita terima pertama kali yang sangat penting itu kuasa. Nah, kenapa kuasa ini begitu penting? Kenapa kuasa ini sangat diperlukan gitu ya? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, asal kata kuasa ini ya. Jadi kuasa dalam Kisah Para Rasul 1:8 ini memakai kata dunamin yang memiliki arti itu kekuatan atau power atau kemampuan gitu ya. Dan ini sangat berbeda dengan yang ada di kitab Yohanes 1 ayat 12 itu ya, yang memakai kata exousia yang berarti otoritas, hak atau wewenang. Jadi berbeda. Jadi kuasa di dalam Alkitab itu ada dua. Yang pertama dunamin, kedua exousia. Yang satu power, yang satu otoritas gitu ya.
Dan dunamin lebih bersifat aktif, dinamis, dan berkemampuan untuk melakukan perbuatan ajaib atau menuntaskan misi ilahi gitu ya. Jadi artinya di kisah 1 ayat 8 kita diberi power. Jadi di Yohanes 1 ayat 12 kita diberi eksosia karena percaya kepada Kristus, tetapi ketika Roh Kudus turun, kita diberi power, kita diberi dunamin gitu ya. Jadi eh, kita paham dulu. Jadi ada dua kata kuasa sebenarnya di dalam bahasa aslinya. Dan yang Tuhan mau kita terima pertama kali ketika kita Roh Kudus turun ke atas kita gitu ya, itu kuasa atau dunamin. Nah ini yang perlu kita sadari gitu ya, karena kalau kita nggak sadar ya gimana kita mau memakai dunamin ini gitu ya. Dan ini saya punya sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat ya sebuah pesawat itu di kanan kirinya ya, dalam hal ini kalau di dalam pesawat yang kecil yang ada propeller di depannya ya berarti powernya di situ. Tetapi kebetulan ini pesawatnya yang mesinnya di kanan kiri itu ya. Jadi di kanan kirinya ini ada sebuah mesin gitu ya atau turbin yang itu dia menyedot udara kemudian menjadikannya sebuah power yang mendorong gitu ya. Sehingga pesawat itu nanti selain dia memiliki sayap itu, mesin ini yang membuat dia punya daya dorong yang luar biasa sehingga dia bisa terbang. Nah, apabila dia kehilangan power untuk mendorong itu saat terbang nih ya, dia bisa jatuh. Atau kalau dia sedang di landasan dia mau take off, kalau nggak ada daya dorong itu ya dia nggak bisa terbang. Ya. Jadi powernya itu ada di mesinnya itu. Nah, seperti itulah kita orang percaya. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kita nggak ada daya dorongnya itu loh, nggak ada daya gebraknya gitu loh. Jadi sehingga orang percaya ini mau menjadi saksi Kristus, ya susah. Mau menjadi saksi tadi susah karena nggak ada daya dorongnya, nggak ada powernya gitu ya. Kenapa kita memerlukan power itu ya untuk menjadi saksi? Kita betul-betul butuh dunamin itu yang dari Roh Kudus itu. Karena kita akan lihat menjadi saksi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saksi itu menggunakan kata martures gitu ya. Saksi kebenaran. Dan itu merujuk pada murid sebagai saksi mata kebangkitan Yesus yang harus bersaksi atas apa yang telah mereka lihat dan dengar gitu ya. Jadi seperti di pengadilan ketika kita mendengar atau justru merasakan atau mengalami Kristus di dalam hidup kita, ya kita harus bersaksi gitu ya. Kita mengumpamakan kita ini hidup di dalam pengadilan. Jadi kalau kita selama ini kita mengenal Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kita percaya Yesus, ya kita harus bersaksi gitu ya. Dan kenapa tadi kita butuh power? Karena ternyata ya martir itu di kata Yunani itu menjadi kata martir ya di dalam bahasa Inggris yang menunjukkan bahwa saksi Yesus itu seringkali melibatkan pengorbanan, penderitaan, bahkan kematian. Dan ini sudah dicontohkan dalam Alkitab gitu ya. Bahkan Yesus sendiri harus mati di kayu salib. Kemudian para murid juga hampir semua mengalami kematian yang tidak mengenakkan gitu ya. Ketika mereka menjadi saksi memberitakan Injil, mereka mengalami kematian yang ya kalau bagi manusia itu cukup tragik gitu ya. Yang saya yakin kita semua tidak menginginkan itu. Tetapi justru disitulah letak kuasa Roh Kudus, power, dunamin dari Roh Kudus itu supaya kita saksi-saksi Kristus ini menjadi pemberani, menjadi seorang yang ketika dia memang harus berkorban, ya dia berani berkorban. Ketika dia harus menderita, ya dia berani menderita dan kuat menanggung penderitaan itu. Memang ini hal yang sangat mungkin kita tidak inginkan gitu ya. Karena untuk merasakan itu tidak semua orang berani, tidak semua orang sanggup, tidak semua orang mampu. Tetapi para saksi-saksi Kristus ini kenapa mereka mampu, mereka taat, mereka setia kepada salibnya masing-masing? Ya, karena mereka punya dunamin itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka memiliki Roh Kudus di dalam dirinya itu. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengungkapkan bahwa memang ada satu perbedaan dasar antara kita dan Yesus. Di dalam Yesus,
kepenuhan Roh Allah ini itu tinggal tetap diam di dalam Dia karena Dia Allah gitu ya. Tetapi di kita, kita manusia. Ya, kita akan lihat bahwa memang kita butuh untuk dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari gitu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita berdoa, kita butuh berdoa untuk dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Setiap hari kita butuh itu. Jadi setiap kita bangun tidur, Bapak Ibu Saudara mungkin di sini ada yang bisa doa pagi bersama, doa fajar bersama gitu ya. Dan di situ bagus sekali gitu ya. Kita bisa berdoa secara komunal. Tetapi sebelum itu sebenarnya jauh lebih baik juga kita berdoa secara pribadi dulu. Kita bangun relasi sama Tuhan dan kita minta, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu. Supaya apa? Supaya hari ini ketika kita menghadapi kehidupan kita hari ini, ketika kita memiliki kesempatan untuk kita menceritakan tentang Kristus, kita akan punya power itu loh, punya keberanian itu gitu ya. Karena memang harus diakui untuk memberitakan itu tuh seringkali ada muncul rasa takut, takut akan ditolak, takut akan dihina mungkin gitu ya. Itu pasti muncul gitu ya. Itu pengalaman saya awal mula saya belajar untuk memberitakan Injil itu ya di dalam waktu-waktu kuliah saya itu awal-awal gitu. Tetapi kemudian ketika itu dilawan, bukan berarti kita akan menjadi berani langsung gitu. Enggak juga. Jadi ternyata eh, meskipun seseorang itu terbiasa memberitakan Injil, tetapi belum tentu dia akan menjadi terbiasa. Justru disitulah peran Roh Kudus gitu ya. Seorang pelayan Injil harus mengalami Kristus lebih dulu, mengalami Roh Kudus itu lebih dulu, tetapi kemudian harus dipenuhinya setiap hari gitu ya. Jadi ini yang perlu kita mengerti dan perlu kita lakukan gitu ya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara bingung ya mau memberitakan Injil itu seperti apa. Nah, karena ini adalah sebuah roadmap, sebuah peta jalan, nanti akan ada sebuah tema yang akan saya bawakan supaya kita belajar gitu ya. Kita belajar untuk kita memberitakan Injil bagi teman-teman Bapak Ibu Saudara yang mungkin uh, belum paham gimana sih memberitakan Injil itu, belum paham bahkan Injil itu apa sih, seperti apa menceritakannya gitu. Itu nanti kita akan pelajari lebih banyak. Tetapi yang terpenting dulu hari ini ya, karena ini momennya tepat sekali, kita semua berpuasa untuk kita memiliki atau memperoleh karunia Roh Kudus ya. Karena kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus tadi. Nah, ini momen penting juga supaya kita mengerti, selain meminta karunia, kita meminta kuasa juga. Dunamin itu supaya kita menjadi pelayan-pelayan Injil yang luar biasa ya, pelayan-pelayan Kristus yang luar biasa berani. Entah dengan uh, bagaimana nanti kita akan menceritakan Kristus itu gitu ya, entah lewat sosmed, entah secara langsung, tetapi yang pasti kita memiliki hikmat, kita memiliki keberanian. Karena seorang saksi Kristus itu selain berani, dia juga memiliki hikmat yang luar biasa. Nanti kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul itu ya, yang dimana kalau kita baca secara utuh Kisah Para Rasul itu akan menjadi sebenarnya kisah Roh Kudus gitu ya. Bagaimana Roh Kudus ini bekerja di masing-masing orang percaya ini, di masing-masing hidup para rasul itu gitu ya. Sehingga kita menjadi tahu, oh ternyata Roh Kudus ini perannya luar biasa ya. Selain di awal nanti kita diberikan power itu, kita juga nanti diberi hikmat ya. Tapi itu nanti. Tapi yang pasti kita harus punya power dulu. Karena kalau kita nggak punya power itu, seperti pesawat tadi, kita nggak akan pernah tinggal landas. Kita nggak akan pernah take off. Kita hanya akan ada di tempat itu. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu kalau kita nggak ada powernya? Nggak akan bisa. Oleh karenanya, begitu pentingnya kita semua memiliki Roh Kudus, ya. Roh Kudus turun ke atas kita dan kita diberi kuasa, kita diberi dunamin, kita diberi power itu sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Injil yang berkuasa gitu ya, punya potensi yang luar biasa karena punya kuasa tadi. Makanya sebelum kita pergi, sebelum kita memberitakan Kristus gitu ya,
bahkan menjadikan muridnya nanti, menjadikan semua bangsa muridnya Kristus, kita harus punya kuasa ini dulu. Tanpa itu kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Sampai seberapa sih manusia bisa uh, memberitakan itu, menanggung segala resiko tadi tanpa dikuasai Roh Kudus? Saya rasa mungkin kita nggak akan pernah sanggup. Saya pun sampai hari ini merasa saya nggak akan pernah sanggup kalau saya tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Jadi sangat penting karena inilah motor utama, inilah pemeran utama gitu ya, aktor utama yang membuat kita orang percaya dan para rasul itu ya untuk berani memberitakan Injil dengan penuh hikmat itu ya Roh Kudus gitu ya. Jadi begitu pentingnya hari ini kita belajar bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Nah, inilah yang uh, begitu penting gitu ya Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita para pelayan Injil. Tanpa Roh Kudus kita semua tidak akan pernah bisa menjadi pelayan-pelayan Injil yang berani, yang berinovasi, yang memiliki daya dobrak luar biasa tuh kita nggak akan pernah memiliki. Harus ada Roh Kudus dulu. Harus ada kuasa atau dunamin. Itulah kenapa firman Tuhan memberikan kita yang langsung di awal itu adalah kuasa, dunamin. Itu yang penting. Dan ini harus dimengerti oleh semua orang percaya ini. Karena ketika kita memiliki Roh Kudus, ya, tetapi kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa ada kuasa di situ. Ya, kita seperti seorang tentara yang punya persenjataan lengkap, gitu ya. Punya basoka, punya rudal balistik, punya drone, punya rudal nuklir, tapi nggak bisa memakainya. Ya, ini aneh gitu ya. Jadi lucu nih. Kita punya semua potensi, kita punya powernya semuanya, tapi nggak bisa memakainya. Ya itu ya yang terjadi kepada orang-orang Kristen zaman sekarang. Banyak dari mereka nggak sadar mereka punya power itu. Banyak mereka nggak sadar mereka punya kuasa dan mereka pendam saja. Nggak pernah belajar melangkah untuk bersaksi. Nggak pernah belajar untuk memberitakan Kristus. Akhirnya mereka jadi tentara yang nggak ngerti bahwa mereka punya seluruh persenjataan itu. Atau bahkan mereka adalah sebuah pesawat yang nggak pernah tinggal landas. Nggak pernah take off. Karena mereka nggak sadar mereka punya daya dobrak luar biasa, mereka punya daya dorong luar biasa, sehingga mereka bisa terbang, sehingga mereka ketika menjadi tentara bisa mempergunakan seluruh alat-alat canggih itu, power yang besar itu untuk memenangkan peperangan. Nggak sadar. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Sehingga hidupnya apa ya? Sudah gitu-gitu aja. Dia datang ke gereja, dia ibadah, dia berdoa, tapi nggak pernah bersaksi. Sedangkan kalau kita lihat di Amanat Agung, pergi dan menjadikan murid, pasti ada kesaksian di situ. Dan di dalam kesaksian tentang Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dan bahkan itu yang saya yakin hamba-hamba Tuhan pasti semua alami ketika memberitakan Injil, ada kuasa yang menyertainya. Selain kita bisa mengusir roh, menyembuhkan penyakit gitu ya. Dan orang mendengar Injil dan menerimanya sehingga dia diselamatkan, itu semua adalah karya Roh Kudus gitu. Jadi ada kuasa yang menyertai setiap orang yang memberitakan Injil, itu yang harus uh, kita yakini dulu gitu ya. Dan saya teringat awal mula saya belajar untuk memberitakan Injil, pasti ada rasa takut itu Bapak Ibu Saudara. Takut ditolak itu ada. Tetapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini ya, ketika kita memberitakan Injil, meskipun kita ditolak, ya itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu ya. Itu mungkin Tuhan sedang punya karya luar biasa terhadap orang ini ya, karena setiap orang juga berbeda. Ada yang sekali diinjili dia bertobat, 2 kali baru bertobat, 3 kali, 100 kali, 1000 kali baru bertobat, ada. Tapi setidaknya ketika kita memberitakan Injil kepada dia, kita menjadi bagian 1 dari 1000 ini, 1 dari 100 ini gitu ya. Setidaknya gitu. Atau kita menjadi penuai yang beruntung gitu ya. Kita menjadi orang yang beruntung karena kita menuai dia. Mungkin dari sebelumnya dia sudah ditabur 999 kali, akhirnya kita yang ke 1000 gitu ya. Dan dia mau bertobat, ya haleluya. Tetapi artinya masalah diterima atau enggak itu bukan urusan kita lagi.
Tetapi yang kita tahu, kita harus melangkah dulu, kita harus mencoba bersaksi dulu. Itu yang penting. Dan hari ini kita sadari kita punya power itu, kita punya potensi itu, sehingga sebenarnya ini tinggal kapan kita mau mencoba melangkah untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memberitakan tentang Kristus ini, menjadi saksi Kristus itu. Jadi apa yang kita mengerti bahwa Kristus ini datang ke dunia gitu ya. Itu untuk menyelamatkan manusia sehingga seorang harus percaya kepada dia sehingga dia bisa diselamatkan. Nah, itu yang harus kita beritakan. Itulah berita Injil gitu ya. Nanti kita akan dalami lagi seperti apa berita Injil dan bagaimana memberitakannya ya dalam bagian lain. Tetapi yang pasti kuasa itu harus kita mengerti dulu. Kuasa itu harus kita miliki dulu. Ini yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu untuk kita ya, jemaat GBIS gitu ya, Gereja Bethel Injil Sepenuh yang memberitakan Injil. Karena itulah kita dipanggil gitu ya, untuk kita memberitakan Injil, dan disitulah letak amanat agungnya gitu ya. Sebelum kita memuridkan ya pasti ada pemberitaan Injil di situ. Nah, ini yang hal yang luar biasa yang begitu penting gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara ya, jadi amanat khotbah pada sore hari ini gitu ya, yaitu kita membutuhkan Roh Kudus agar kita memiliki power untuk menjadi saksi Kristus. Jadi tadi seperti sudah saya ungkapkan, tetapi ada perbedaan mendasar. Kita harus minta dipenuhi kuasa Roh Kudus itu setiap hari, setiap pagi. Kita berdoa, oh Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu hari ini, supaya ketika saya memberitakan Injil, ya Injilnya diterima gitu ya. Dan kuasa Roh Kudus menyertai saya, memberikan saya hikmat untuk saya menjadi saksi Tuhan. Bagaimana saya harus bersaksi, itu seni penginjilan tuh di situ gitu ya. Dan saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara semuanya mengalami pengalaman ini, karena ini tanggung jawab kita bersama sebagai seorang yang didiami Roh Kristus, yang didiami Roh Kudus ya, harus menjadi saksi Kristus. Itu tanggung jawab yang melekat. Kita diberi kuasa tapi kita diberi tanggung jawab gitu ya. Jadi kita nggak bisa berdiam diri, jangan sampai kita jadi hanya kalau kita pesawat kita hanya menjadi seonggok besi yang nggak bisa terbang, atau kalau kita seorang tentara yang memiliki persenjataan lengkap tapi kita hanya jadi seorang penakut, pengecut yang tidak pernah berani datang ke medan perang. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita kalah. Akhirnya kalau pesawat nggak bisa terbang, akhirnya apa ya? Menjadi sampah, menjadi rongsok gitu ya. Tetapi ketika hari ini kita mengerti ada kuasa dan kita punya sebuah keberanian untuk menjadi saksi Kristus itu, kita dipenuhi Roh Kudus itu, maka kita menjadi pelayan Injil yang sejati gitu ya, yang penuh dengan kuasa, penuh dengan power, sehingga kehidupan kita di dalam bersaksi itu ya, kehidupan kesaksian kita itu akan terus hidup di dalam diri kita, sehingga kita melaksanakan segala visi Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi saksi Kristus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus dipenuhi Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh dengan power, penuh dengan kuasa, penuh dengan dunamin, tidak hanya eksosia tetapi juga dunamin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita semua ambil saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama masuk dalam saat teduh dan kita akan memujikan sebuah pujian, Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang berurapiku, mengalir peluhiku, mengalir pulihkanku.
Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika pada sore hari ini kami boleh mengerti tentang bagaimana Tuhan memberikan kuasa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kami, orang percaya, dan kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada, Bapa. Kami sungguh percaya biarlah Roh Kudus itu Tuhan terus senantiasa berkuasa memenuhi setiap kami Tuhan, dan kiranya kami terus dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari. Tuhan, ingatkan setiap kami Tuhan untuk senantiasa berdoa untuk dipenuhi Roh Kudus setiap hari, supaya kami menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan power, penuh dengan dunamin itu Bapa, sehingga kami menjadi saksi Kristus yang berani, yang berhikmat Tuhan, menjadi saksi Kristus yang senantiasa menceritakan tentang Kristus, tentang bagaimana kita diselamatkan, sehingga setiap orang yang kami temui boleh memiliki keselamatan Tuhan di dalam Kristus. Dan kami sungguh rindu Bapa, Engkau terus pakai kami menjadi pelayan-pelayan Injil-Mu Tuhan, yang memberitakan Injil-Mu di dalam kehidupan kami ini Bapa, kehidupan yang Engkau beri, Engkau karuniakan di dalam kami ini. Tetapi kiranya juga kuasa itu terus memimpin kami menjadi pelayan-pelayan Injil yang luar biasa Tuhan, supaya ketika nanti Engkau memanggil kami kembali, atau Engkau kembali datang kembali ke dunia ini Tuhan, Engkau telah temui setiap kami ini menjadi pelayan-pelayan Injil yang setia, yang senantiasa memberitakan Injil
di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya kuasa Roh Kudus itu senantiasa menuntun kami, memberikan kuasa untuk kami sekalian menjadi pelayan Kristus yang sejati, pelayan Injil yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan beri hikmat kepada setiap kami, Tuhan beri power kepada setiap kami untuk kami menyelesaikan setiap visi yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menyelesaikannya dengan baik karena ada kuasa Roh Kudus di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menutup ibadah pada sore hari ini, dan izinkan kami berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.